Bismillahirrahmanirrahim. Wasawabu bina'il masjidi, wasawabu dan pahala bina'il masjidi, membangun masjid, baqin, kekal, wa ajruhu, dan imbalannya, upahnya, jarin, mengalir, li sahibihi, kepada sahibu bina'il masjid, orang yang membangun masjid, hatta ba'da wafatihi, sehingga sesudah kematiannya. Fa'an Abi Hurairah, maka diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah ridha kepadanya, qala, dia berkata, qala Rasulullah, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna mimma yalhaqul mu'mina min amalihi wa hasanatihi ba'da mautihi ilman 'allamahu wa nasharahu, aw waladan salihan tarakahu, aw mushafan warasahu, aw masjidan banahu, aw baitan libnis sabili banahu, aw nahran ajrahu, aw sadaqatan akhrajaha min malihi fi sihhatihi wa hayatihi wa talhaquhu min ba'di mautihi. Rawahu Ibnu Majah wa Ibnu Khuzaimah wa sahahahu al-Baihaqi wa isnadun Ibnu Majah hasan. Apa yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna, sesungguhnya, mimma, dari apa-apa atau di antara, yalhaqu, yang ikut, al-mu'mina, terhadap orang mukmin, sesungguhnya di antara yang ikut kepada orang mukmin, min amalihi, dari perbuatannya, wa hasanatihi, dan kebaikannya, ba'da mautihi, sesudah kematiannya, awalan ilman 'allamahu wa nasharahu, yang pertama ilman, ilmu, 'allamahu, yang ia mengajarkannya, wa nasharahu, dan menyebarkannya, au waladan, atau yang kedua, waladan, anak, salihan, yang soleh, tarokahu, yang ia tinggalkan, au mushafan, atau yang ketiga, mushaf, warasahu, yang ia bagi-bagikan, ia wariskan, au masjidan, atau masjid, banahu, yang ia membangunnya, au baitan, atau yang kelima, rumah, libnis sabili, untuk ibnus sabil, untuk orang-orang yang kesulitan dalam perjalanan, banahu, yang ia bangunkan, au nahron, atau yang keenam, membuat saluran air, membuat saluran air dari sungai, ajrahu, yang ia alirkan untuk manfaat banyak orang, au shadaqatan, atau yang ketujuh, dia bersedekah, akhrajaha, yang ia keluarkan sedekah itu, min malihi, dari hartanya, fi sihhatihi, pada saat sehatnya, wa hayatihi, dan saat hidupnya, talhaquhu, akan menyertai kepadanya, min ba'di mautihi, sesudah kematiannya, ya. Min, dari, ba'di, sesudah, mautihi, kematiannya, ya. Dari sesudah kematiannya. Bapak-bapak, hadirin dan saudara-saudara yang dirahmati Allah, kita sedang membahas tentang bina'ul masjid, membangun masjid, membangun dan memakmurkan,
membangun, merawat dan memakmurkan masjid. Yang membangun sudah selesai karena bangunannya sudah selesai, maka ada sawabun baqin, ya, ada pahala yang kekal, pahala yang pokok. Kemudian pahala pokok itu maknanya saat dia membangun, ya, mungkin bagian bagian wakaf tanah, mungkin bagian membangunnya, atau mungkin bagian sampai masjid itu berdiri. Begitu sudah berdiri selesai, maka dia mendapati pahala yang tetap. Lepas itu masjid rame atau tidak rame, ketika orang bangun masjid, selesai bangun masjid, ya sudah ada pahala yang bakin, yang kekal. Poin kedua, masjid ini dipakai, dimanfaatkan untuk ibadah banyak orang, maka namanya ujratun jarin, ya. Ada imbalan atau pahala yang mengalir. Jadi mula-mula dapat pahala, yang kedua dapat jariyah, ya. Ujratun jarin. Nah, ternyata dalam hal pahala yang mengalir itu terhadap orang yang sudah meninggal dunia, tidak hanya 3 sebagaimana yang kita dapati keterangan hadis selama ini. Hadis selama ini yang kita dapati, idza mata ibnu adama in qata'a amaluhu illa min salasin. Kalau manusia meninggal dunia, maka putus aktivitasnya, putus nilainya, kecuali 3 yang masih nyambung. Apa itu 3? Shadaqatin jariyah, sedekah yang pahala mengalir. Yang kedua, ilmin yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat. Yang keempat, waladin salihin yad'u lahu, anak soleh yang mendoakan orang tua. Urut-urutannya udah bener itu. Paling gampang sedekah, rogoh kantong, masukin kotak amal, selesai. Yang kedua agak berat, ilmu yang manfaat, ilmunya dicari dulu, ya. Kemudian yang ketiga, anak soleh, mencetak anak soleh. Susah apa gampang? Susah, ya. Makanya kalau pingin gampang, kalau masih ada anak perempuan, kawinin aja sama soleh. Nanti anaknya anak soleh, anaknya Pak Soleh maksudnya. Jadi urut-urutannya udah bener, pas. Tapi ternyata di hadis ini ada 7 pahala yang mengalir, ya. Pahala yang mengalir ada 7. Tidak sekedar sedekah jariyah, tidak sekedar ilmu yang manfaat, tidak sekedar anak yang saleh, tapi ada hal-hal yang lain. 7 itu apa saja? Yang pertama, ilman 'allamahu wa nasyarahu. Orang punya ilmu, ya, lalu ilmunya diajarkan untuk orang lain dan disebarluaskan, ya. Ini masih terkait dengan poin yang 3 tadi, ya. Ilmu yang bermanfaat. Kita punya ilmu, kebisaannya apa? Baca Fatihah. Ajarkan bacaan Fatihah kita, ya. Allamahu, ajarkan mula-mula kepada anak kita. Anak kita ajarin tata cara baca Fatihah, ya, yang benar. Kalau anak kita dapatnya baca Fatihah, ilmunya dari kita, pahala kita jadi double. Pahala pertama kita
tanggung jawab terhadap anak mendidik agama ya. Yang kedua, begitu nanti anak kita bacaan Fatihahnya bagus, ada jariah yang ngalir, ada pahala yang mengalir. Kalau anak kita titipkan ke orang lain yang ngajarin orang lain, pahala kita cuma satu ya. Ya. Pahala itu anak ya, kita didik pada agama. Tapi ketika anak baca Al-Quran, ya pahala anak baca Quran, tidak ada nilai jariah dari ilmu yang kita sampaikan kepada anak kita. Makanya ntar pulang-pulang anak-anak yang masih serumah kumpulin ya, dites lagi Fatihahnya. Nah, dites lagi Fatihahnya sampai bener, lalu kemudian dikunci jangan sampai berubah ya. Ya. Nah, itu ilmun allamahu. Yang kedua, wa nasyarahu ya. Ilmu yang diamalkan, yang diajarkan dan disebarluaskan ya. Nggak sekedar ngajarin anaknya, ngajarin cucunya, tapi juga ngajarin anak orang lain. Di rumah, di samping ngajarin anak sendiri, cucunya sendiri, juga ngajarin anak orang lain. Kumpulin tuh, bawa ke rumah, ajarin. Cuman biasanya ya, kalau ngajarin anak orang gampang, giliran ngajarin anak sendiri susah, biasanya begitu. Makanya guru-guru itu nggak ngajarin anaknya sendiri di rumah ya, anaknya di sekolahin ya, di ngajiin di tempat lain. Sehingga kita perlu acungin jempol kalau ada guru yang anaknya ngaji di rumah sampai hatam, karena biasanya susah. Biasanya susah. Ilmu ya, diamalkan ya, diajarkan dan disebarluaskan. Nah itu pahalanya ngalir. Kita ngajarin Fatihah ya. Anak itu, anak satu bisa baca Fatihah dengan benar. Selama dia baca Fatihah, kita dapat pahala. Kalau ngajarin 5, berarti dari 5 anak itu ketika baca Fatihah, kita dapat pahala. Ngajarin 10, lebih banyak lagi. Nah kalau misalnya ada 5 anak aja yang kita ajarin, kemudian 5 anak ini dewasanya, dia ngajarin Fatihah sama orang lain, ilmunya dari mana? Dari kita. Berarti multi level ya. Kita dapat keuntungan pahala dari anak yang kita ajarin ya. Dapat lagi pahala dari anak lain yang diajarin oleh anak yang kita ajarin. Itu namanya ilmu yang intisyar, yang menyebar luas. Sekecil apapun kebiasaan kita, itu kita ajarkan kepada orang lain. Ballighu anni walau ayah, kata Rasulullah. Ajarkan apa yang kamu dapat dariku sekalipun 1 ayat. Jadi apa yang bapak-bapak peroleh dari majelis-majelis ilmu seperti ini, ajarkan lagi kepada orang lain, supaya kemudian mendapati aliran jariah lewat kita punya ilmu. Yang kedua, waladan sholihan tarokahu. Orang punya tinggalan anak soleh. Kalau ilmu kita sudah ajarkan, kita meninggal dunia, maka dia mengamalkan, dia ajarkan kepada orang lain, kita meninggal, dapat aliran pahala ilmu itu dapat. Berarti kalau begitu, orang yang mendapati pahala jariah yang terbanyak siapa?
Rasulullah. Karena apa? Kulluhum min Rasulillah. Semuanya berangkat datang dari Rasulullah. Nah, kita ini setidaknya menjadi bagian dari saluran ilmu yang akan menyambung kepada Rasulullah. Harapannya seperti itu. Yang kedua, orang meninggal dunia punya anak soleh, ya. Waladun soleh, ya. Nah, ukuran soleh itu seperti apa? Ini kan saya punya anak tapi nggak soleh-soleh amat. Sholat sih iya, ya. Jaga diri iya, tapi apa nggak pernah jatuh pada perbuatan dosa, ya. Lalu soleh itu ukurannya apa? Idealnya soleh, ya, ya. As-soleh, ya. Soleh itu al-qaim bihuquqillah wal qaim bihuquqin nas. Orang yang dia menegakkan hak dirinya kepada Allah dan menegakkan hak terhadap orang lain, itu soleh. Itu kriteria ideal. Nah, kriteria umum soleh itu, ya kalau udah sholat ya soleh. Ada ukurannya itu aja dah, ya. Kalau kita punya anak sudah istiqomah dalam sholat, insya Allah itu sudah pertanda dia anak soleh. Anak soleh, ya. Tinggalan anak soleh. Di sini tidak ada kalimat yad'ulahu, ya. Karena anak yang soleh ketika dia berbuat baik, nilai kebaikannya bakal ngalir sampai kepada orang tuanya, sekalipun orang tuanya sudah meninggal dunia. Ini kita ngaji kayak begini, ya. Ini kesolehan apa enggak? Kebaikan apa bukan? Kebaikan, ya. Karena ngaji ini perintah Allah, perintah Rasulullah. Berarti kita datang ke pengajian itu kebaikan. Di situ ada pahala. Orang tua kita udah meninggal, kira-kira kebagian pahala dari kita ngaji apa enggak? Kebagian, ya. Ya. Ini kalau begini namanya ngaji, ya. Thalabul ilmi. Kalau duduk sendiri baca Quran namanya tadarrus, ya. Ya. Cuman orang kadang-kadang, oh bapak lagi ngaji no, padahal lagi baca Quran, ya. Ya, boleh sih mengkaji ayat Al-Quran, ya. Tapi kalau qiraat ya cuman baca aja, ya tadarrus. Nah, setiap kebaikan kita yang kita lakukan, orang tua kita mendapati bagian pahala. Sehingga enggak mesti diucapkan Allahumma taqabbal wa ausil sawaba ma amilna atau sawaba ma qara'na, itu sudah sampai. Sudah sampai. Nah, apalagi kemudian dialamatkan untuk orang tua kita, pasti akan lebih baik. Anak soleh yang mendoakan orang tua. Maka orang meninggal dunia itu, orang di alam kubur itu, yang paling seneng adalah orang yang anaknya banyak, kemudian anaknya soleh-soleh, anaknya baik-baik. Itu seneng banget, sebab kirimannya ngalir terus, ya. Ngalir terus, ya. Ngalir terus, ya. Seperti ada kisah, ya, di kitab Usfuriyah juga ada, ya. Ada salafus saleh, orang saleh, ya, orang baik, dia tidur ngimpi, ya. Ngimpi melihat orang-orang yang di kuburan itu berebut makanan, tapi dia lihat ada orang tua yang dia tidak berebut makanan, ya, karena makanannya sudah tersaji di situ.
Lalu ditanya, Pak, kenapa Bapak nggak ikut berebut makanan kayak orang-orang yang lain? Kata dia, ngapain saya berebut? Orang saya udah dapat kiriman sih dari anak saya. Memang anak Bapak siapa? Anak saya kerjanya jualan daging di pasar Anu. Dia lisannya basah oleh bacaan Al-Quran karena penghafal Al-Quran. Udah bangun, penasaran, dicari itu tukang daging si Anu di pasar Anu, ketemu, dilihat dari jauh, memang mulutnya komat kamit baca Quran. Udah seminggu kemudian tidur, mimpi lagi, ketemu si bapak yang minggu kemarin itu dia duduk manis, makanan datang sendiri, sekarang ikut berebut sebagaimana yang lain. Ditanya, Pak, kenapa Bapak sekarang ikut berebut juga? Jawabnya apa? Yang biasa nganterin makanan ke saya udah nyusul sama saya. Artinya anaknya meninggal dunia. Ya, beberapa hari yang lalu anak saya meninggal dunia, jadi saya sudah nggak ada yang ngirimin. Begitu bangun, dicari informasi, betul bahwa putranya baru meninggal dunia 2 atau 3 hari yang lalu. Jadi kirimannya menjadi berhenti karena anaknya udah nyusul. Nah, berarti selama anaknya masih ada di dunia, ketika anaknya berbuat baik, kebaikannya akan nyambung, ya, akan menjadi pahala jariah bagi orang tua yang sudah meninggal dunia. Nah, kalau anaknya lawannya soleh, toleh. Kalau anaknya toleh, bagaimana? Anaknya ahli maksiat, orang tua kebagian nggak? Kebagian pahala apa dosa? Tergantung. Kalau orang tua sudah ngajarin anak ini agama dengan baik, ya, sudah ngerti agama, sudah paham agama, tapi kemudian di hari dewasanya dia melenceng dari kebenaran agama, maksiat, dosa, mabuk, apa dan sebagainya, maka orang tua sudah bebas dari tanggung jawab. Nggak ada dosa mengalir karena sudah diajarkan kebenaran agama. Kecuali orang tuanya tidak pernah mengajarkan agama, ya, lalu kemudian anaknya berbuat dosa, dibiarkan, tidak diberikan nasihat, tidak diberikan pelajaran, maka orang tua yang seperti itu akan mendapati bagian dosa dari yang dilakukan oleh anaknya. Yang ketiga, yang pahalanya mengalir apa? Au mushafan warrasahu. Orang membagi-bagikan mushaf Al-Quran, wakaf mushaf Al-Quran. Ke masjid bawa 10 Quran diwakafkan. Ke majelis taklim Anu, ya, bawa 10 lembar, 10 buku, ya, mushaf Al-Quran, ya. Ke masjid mana, ya, mampir sedekah Al-Quran. Kalau di Indonesia gampang, ya, karena Quran cetakan mana saja itu dipakai. Saya pernah mendapati, ya, waktu mau berangkat haji, orang nitip Quran suruh diwakafin di Masjidil Haram. Ya, Ustaz, keberatan nggak kalau saya nitip Quran buat ditaruh di Masjidil Haram? Ya. Kata saya, ibu sia-sia kalau bawa Quran dari Indonesia ditaruh di Masjidil Haram. Lu kok bisa begitu, Ustaz? Iya,
karena nggak diterima di sana kecuali cetakan pemerintah Saudi ya. Jadi mereka tidak mengambil mushaf dari cetakan yang lain kecuali cetakan dari pemerintah mereka sendiri. Makanya seragam ya, seragam cetakannya, modelnya, halamannya sehingga untuk pemula orang-orang menghafal Al-Quran itu lebih mudah menghitung halaman ya. Tapi kalau di Indonesia berapa banyak cetakan Al-Quran ya, beda-beda ya, beda-beda. Bahkan misalnya kita belajar Al-Quran satu majelis ya, coba buka surat ini halaman sekian, itu halamannya pasti beda-beda, beda cetakan, beda halaman. Nah, ini mushaf kita taruh di majelis ya, di masjid, di TPQ, TPA ya. Selama mushaf ini dipakai, maka kita mendapati bagian pahala. Ini kayaknya paling gampang ini ya. Punya duit ya, beli mushaf Quran, jadi pindah di masjid, taruh ya. Ya, dilihat ya, tertata rapi apa enggak ya. Kalau enggak tata rapi ya. Kemudian yang sudah sobek-sobek, udah rusak-rusak, singkirin, pinggirin ya. Menurut saya daripada nyetak buku Yasin ya, masih lebih manfaat wakaf mushaf Al-Quran ya. Karena biasanya kan kalau 40 hari dibikinin buku Yasin gitu ya, cetak buku Yasin, ditempel gambar kita gitu. Nanti suatu saat juga gambar kita yang ditempel tuh di buku Yasin ya. Nah, dibagi-bagi di rumah aja banyak ya. Belum tentu dibaca, tapi kalau mushaf Al-Quran masih lebih bermanfaat ya. Mushaf Al-Quran. Atau acara 40 hari meninggal, sedekahnya jangan Yasin ya. Apa? Kain sarung. Nah, beli sarung merek Gajah Nongkrong ya. 40 hari bagi-bagi dah tuh ya. Itu akan masih lebih bermanfaat. Tapi kalau buku Yasin ini kayaknya di bawah ini buku Yasin ini itu ya, setumpuk itu. Jadi ya bukan tidak manfaat, tapi kurang manfaat. Mushaf ya, taruh di masjid ya, taruh di TPA. Jadi anak-anak TPA mereka bisa menggunakan mushaf wakaf ya. Ya, wakaf. Jadi dipakainya di situ. Kalau wakaf ya di situ, nggak boleh pindah dari situ. Mushaf Quran nih tulis wakaf Masjid Al-Amaliyah, ya sudah wakaf ya berhenti wakofa ya. Kalau ada orang ngambil bawa pulang dosa ini, karena ini mushaf wakaf orang lain. Termasuk misalnya pengajian begini diadakan kitab ya, dibelanjakan oleh pengurus kitab lalu diwakafkan di kitab. Jadi nggak bisa dibawa pulang ya. Dibukanya saat ngaji, selesai ngaji tutup, taruh lagi. Nah kalau pengen punya beli sendiri ya. Cuman kan kita kadang-kadang nggak mau modal. Di masjid banyak ini, biarin dah ambil satu ya. Ya ente ambil satu, yang lain satu, lama-lama habis. Mushaf kita titipkan. Kemudian yang keempat, au masjidan banahu. Nah, ini yang sedang kita bahas ya, yaitu orang membangun masjid. Tentu sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Ya, sebagaimana pelajaran yang lalu, ada yang kemampuannya wakaf tanahnya, ada yang kemampuannya
menyediakan bangunannya, material bangunan tanggung jawab dia. Atau ada yang kemampuannya udah keramiknya hitung nih berapa meter keramiknya, saya yang beli, nah, misalnya. Atau misalnya tiangnya berapa ini, 4, udah urusan ngecor tiang biayanya berapa, saya yang nanggung. Atau sesuai kapasitas kemampuan masing-masing. Saya nggak mampu, mampunya nyumbang semen 3 sak, ya udah itu bana masjidan ya. Saya nggak bisa, saya cuma bisa beli paku sekilo 2 kilo, itu bana masjidan ya. Saya nggak bisa, bisanya nyumbang tenaga, itu juga bana masjidan, membangun masjid. Nah, masjid sudah dibangun ya. Tanah sudah ada yang wakafin, kita bangun lagi sudah nggak mungkin karena sudah bagus begini, paling juga renovasi. Terus bagaimana supaya kita juga ada ajrun jarin, ada pahala yang mengalir ya, maka bagaimana kita punya tugas merawat dan memakmurkan masjid ya. Ya. Masjid secara fisik kudu dirawat, apa namanya, idaroh ya, ya, bangunannya. Masjid secara aktivitas kudu dimakmurkan, namanya imarah ya. Kan dalam binaul masjid itu ada riayah, idarah, imarah, begitu ya Ustaz Rosidi ya. Kan masjid juga dilombakan itu ya, ada lomba binaul masjid. Nah, fisiknya nggak bisa karena sudah jadi, lalu bagaimana? Ya sudah, kita bagian merawat masjid kan ya. Ya. Mana kurang-kurang di masjid, kita bagiannya ya. Keran bocor, buru-buru kita yang beli, nah, berarti keran kita jadi pahala jariah. Nah, ada keramik yang pecah ya, kita buru-buru cari yang warna, yang modelnya sama ya, ganti biar menjadi jariah. Atau paling tidak kita ikut memakmurkan masjid. Nah, di situ ada porsinya masing-masing. Kemudian yang kelima, bana baitan libnis sabil ya. Orang-orang yang mereka itu pekerja di perkotaan, yang mereka nggak punya rumah yang permanen, itu kalau orang-orang zaman dulu misalnya punya kontrakan 20, ada satu kontrakan yang khusus ya, dibebaskan buat orang-orang yang nggak mampu kontrak. Tuh zaman dulu, tapi ya saya masih ingat dulu di Mampang itu ada Kiai Haji Muhammad Siddiq ya, itu menyiapkan satu rumah ya, untuk khusus anak-anak mahasiswa, gratis. Jadi rumah ini ya, dibebaskan untuk tempat tinggal anak mahasiswa ya, mereka biar nggak ngontrak ya. Jadi ada beberapa anak di situ bebas. Nah, itu bangun rumah untuk ibnus sabil ya. Ini Pak Haji Budi nih, kontrakannya udah berapa pintu Pak Haji Budi? Ya, kudu ada satu yang dibebasin ya. Ya. Biar jadi pahala yang mengalir. Au nahron ajrohu. Yang keenam, orang mengalirkan air sungai ya, supaya bermanfaat untuk banyak orang ya. Nah, dia bikin tuh saluran air, airnya ngalir kemana-mana, manfaat pada banyak orang. Orang yang bikin udah meninggal, maka dia dapat pahala jariah ngalir. Atau orang-orang dulu
bikin sumur di pinggir jalan, dibuatkan gubuk tempat, ya, supaya menjadi tempat istirahat para musafir, ya. Orang yang bepergian jauh, ya, ada tempat istirahat, di situ ada sumur, ada tempat buat mandi dan sebagainya, ya. Nah, lalu kemudian orang bisa istirahat, mau mandi apa dan sebagainya di situ. Nah, itu orangnya sudah meninggal dunia, pahalanya masih ngalir. Di Arab Saudi, di Arab itu ada nama-nama sumur, ya, yang sumur itu memang sengaja dibangun oleh para sahabat. Seperti mikotnya orang Madinah kalau mau masuk ke Mekah itu dari mana? Bir Ali. Bir Ali itu dari Bi'ru Aliyin, ya, sumur yang dibangun oleh Sayyidina Ali. Ada lagi Bir Utsman, ya, sumur yang dibuat oleh Sayyidina Utsman, ya. Jadi ada Bir Ali, ada Bir Utsman, ada bir-bir yang lain, ya. Bir bukan bir minuman, bi'run, sumur, ya. Bahasa Arabnya bi'run, sumur. Nah, orang kita zaman dulu begitu, ya. Orang Jakarta itu di sana itu ada kampung namanya Tanah Kusir, ya. Daerah mana itu Tanah Kusir? Hah? Nah, Tanah Kusir itu berarti tanah tempat tinggalnya kusir kuda, ya, kusir andong, ya. Dulu jalannya dari kampung Tanah Kusir, ya, ada yang ke Tanah Abang, ada yang ke Senen, ada yang Pasar Minggu. Itu ngelewatin, ya, Kebayoran ke sini arah mau ke Kebonjeruk, itu di situ ada namanya pos pengumben. Nah, pos pengumben. Pengumben dari kata ngumbi. Jadi tempat istirahat, ya, para tukang, ya, kusir kuda di situ, ya, ambil air dari sumur, kudanya dikasih makan, pada ngombe. Nah, supirnya pada ngopi lah segala macam, namanya pos pengumben, ya. Jadi sampai sekarang tuh pos pengumbennya nggak tahu sebelah mana, tapi namanya masih tetap pos pengumben, ya. Ya. Nah, udah selesai rapi, jalan lagi ke sono, ke kampungnya, rumah dia, Tanah Kusir, ya. Ya. Mungkin dulu-dulunya begitu, sehingga menjadi nama sampai hari ini. Nah, termasuk, ya, kenapa Tanah Abang, ya, Tanah Abang itu berarti kan tanahnya si abang, ya. Ya. Kalau abang Jawa ya tanah merah, ya, ya. Kalau abang Betawi kan kakak, ya. Ya. Berarti abang ente kaya, no, tanahnya abang, tanah abang luas. Nah, jadi mempersiapkan air untuk keperluan banyak orang, ya, itu juga namanya pahala yang mengalir. Yang ketujuh, shadaqatan akhrajaha min malihi fi sihhatihi wa hayatihi. Orang mengeluarkan sedekah dari harta yang dia miliki, ya, mengeluarkannya dari harta yang halal, dikeluarkannya saat dia sehat, waktu masih hidup, itu pahalanya besar, ya. Kita masih pada sehat begini nih, kalau sedekah pahalanya besar. Tapi kalau kita udah sakit baru sedekah, pahalanya udah berkurang separuh, ya. Karena apa? Orang sakit sedekah berarti udah ada bayangan biar jadi pahala yang, ya, bisa dimanfaatkan saat meninggal. Tapi kalau orang sehat dia sedekah, berarti dia rela berkorban, ya. Apa yang menjadi keperluan kepentingannya disisihkan untuk berbagi kepada orang lain.
Apalagi kemudian orang itu sudah meninggal dunia. Saya meninggal, ya. Kemudian saya punya harta, oleh anak saya harta itu disedekahkan, ya, atas nama saya, itu pahalanya jauh berbeda dengan saat saya masih kaya, saya berbagi sedekah pada orang lain. Nah, itu semua talhaquhu min ba'di mautihi, akan mengikuti kepada orang yang mengerjakannya sesudah dia meninggal dunia. Masya Allah, luar biasa ya. Ada 7 macam. Nah, kita dari 7 hal ini, ya, semoga ada di antara 7 hal yang kita sudah kerjakan, sehingga saat nanti kita meninggal dunia, kita masih mendapati kiriman pahala dari orang-orang yang masih hidup, atau pekerjaan baik yang kita tinggalkan. Karena orang hidup itu ada orang umurnya pendek tapi pahalanya panjang, ya. Umurnya pendek, pahalanya panjang. Kenapa? Karena sebelum meninggal dia sudah menitipkan pahala, ya. Ada juga orang itu umurnya pendek, pahalanya pendek, karena tidak menitipkan nilai-nilai kebaikan. Ya. Yang ngenes, ya, orang umurnya panjang tapi pahalanya pendek. Umur doang panjang tapi pahala dia tidak himpun, ya, maka kerugian. Wallahu a'lam bishawab. Baik, mudah-mudahan apa yang kita bahas dari satu hadis ini menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat untuk dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.